Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Anggun-Sari dari Prodi Akuntansi semester 5 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan dagang. Nah, yang paling pertama itu kita harus mengetahui apa itu perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan atau pembelian barang dagang tanpa mengubah atau mengolah produk tersebut. Di perusahaan dagang ini sangat dibutuhkan yang namanya dokumen. Kenapa? Apa itu dokumen? Nah, dokumen ini adalah bukti tertulis transaksi keuangan yang nantinya digunakan untuk mencatat dasar akuntansi keuangannya. Nah, jadi dokumen ini kita harus mengetahui dokumen yang sah dan benar. Gimana cara mengetahuinya? Nah, kita harus tahu ciri-ciri dari dokumen. Apa saja ciri-cirinya itu? Yang pertama, ciri-cirinya dokumen memiliki kode. Yang kedua, memiliki nomor urut di dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, mudah diisi. Yang keempat, menggunakan kertas dengan ukuran standar. Yang kelima, menggunakan huruf yang jelas. Yang keenam, dapat bertahan dalam jangka panjang atau disebut bisa disimpan, jadi dia awet, nggak cepat rusak gitu. Dan yang terakhir, mengandung petunjuk ya di dalam dokumen tersebut. Nah, dokumen terbagi ke dua jenis. Yang pertama, dokumen sumber, dan yang kedua, dokumen pendukung. Apa itu dokumen sumber? Nah, dokumen sumber ini adalah dokumen yang digunakan sebagai pencatatan transaksi ke dalam jurnal atau pembukuan. Dokumen sumber ada yang internal, ada juga yang eksternal. Internal ini adalah suatu transaksi yang dibuat, berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Nah, yang termasuk ke dalam dokumen internal ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Nah, masuk ini adalah tanda bukti bahwa si perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Yang kedua, bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini adalah bahwa pihak perusahaan tadi telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar kewajibannya, seperti membayar utang, membayar gaji, atau membayar kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam perusahaan. Dan yang ketiga itu memo. Memo ini adalah tanda bukti bahwa tanda bukti yang dibuat oleh pihak antar manajer untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam lingkungan perusahaan tersebut. Dan yang kedua, eksternal. Eksternal ini adalah suatu transaksi yang dalam transaksi itu melibatkan pihak di luar perusahaan tersebut.
yang termasuk dalam dokumen eksternal yaitu faktur, yang terus kwitansi, nota debit, nota kredit, dan yang terakhir itu cek. Nah, faktur ini adalah tanda bukti bahwa seseorang telah melakukan penjualan atau pembelian secara kredit. Ya, terus kwitansi ini adalah sebagai tanda bukti bahwa seseorang telah menerima uang dan ditandatangani oleh si pihak penerima. Biasa kwitansi ini dibuat 2 rangkap, satu untuk si pemberi uang dan yang satu lagi untuk si penerima. Nah, nota ini adalah tanda bukti bahwa terjadinya pembelian barang secara tunai. Lalu nota debit adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mendebet perkiraan langganannya karena ada berbagai macam hal. Sama juga dengan nota kredit. Nota kredit itu dia perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya karena sesuatu hal. Dan yang terakhir itu cek. Cek ini adalah surat perintah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai rekening di bank. Yang kedua ada dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini adalah dokumen yang melampiri si dokumen sumber sebagai tanda bukti sahnya bahwa transaksi yang direkam di dokumen sumber tadi telah sah gitu. Nah, dan lalu yang termasuk dalam dokumen pendukung itu ada laporan pengiriman barang, yang kedua surat pengiriman orderan, dan yang ketiga surat muat. Nah, sampai di sini saja saya bisa saya jelaskan tentang materi dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan dagang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.